Alasan F-16 menjadi pesawat tempur paling populer. F-16 adalah sebuah pesawat tempur multiperan yang diproduksi oleh perusahaan Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Pesawat ini telah dirancang pada 1970-an dan terbang perdana pada tahun 1974. Pesawat F-16 telah berdinas secara resmi di Angkatan Udara AS sejak 1978. F-16 sendiri boleh dibilang sebagai salah satu pesawat tempur modern tersukses di dunia secara komersil yang hingga kini masih diproduksi dan dikembangkan. Berdasarkan data statistik, ada 4.427 pesawat F-16 yang telah diproduksi. Selain dimiliki oleh Haudana Airlines, F-16 juga dimiliki oleh 25 negara termasuk Indonesia. Tentu kesuksesan F-16 tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal faktor-faktor kesuksesan F-16. Biaya pembelian dan operasional. Biaya pembelian dan operasional adalah sebuah faktor yang paling penting di dalam membeli dan mengoperasikan suatu pesawat tempur. F-16 sendiri dikenal sebagai pesawat tempur yang memiliki biaya pembelian yang cukup kompetitif khususnya untuk model paling terbarunya. F-16 model terbaru yang dijual di pasaran memiliki kisaran harga sebesar 87 juta dolar Amerika hingga 127 juta dolar Amerika per unitnya dan harga ini termaksud dengan paket teknologi tambahan dan perawatannya. Varian pesawat yang dijual di pasaran tersebut berjenis F-16 Block 52 dan Block 70-72. Selain produksi baru, pesawat F-16 bekas pakai juga dapat dibeli oleh pelanggan potensialnya. F-16 bekas umumnya dapat berasal dari AS dan beberapa negara Eropa. Biaya F-16 bekas bisa berkisar sebesar USD 65 juta hingga 31 juta dolar Amerika. Biaya F-16 bekas ini dipengaruhi berdasarkan usia kerangka pesawat dan jenis komponen yang nantinya akan ditanam pada proses peningkatan, upgrade, dan/atau reaktivasinya. Biaya terbang F-16 boleh dibilang sangat efisien karena hanya memakan biaya terbang yang tidak terlalu mahal. Biaya terbang per jam F-16 hanya sebesar Rp54 juta. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor dimensi pesawat yang ramping dan tidak terlalu besar serta komponennya yang lebih sederhana dibanding pesawat tempur yang berukuran lebih besar. Pada umumnya pesawat tempur berukuran lebih besar seperti Sukhoi Su-27-30 memiliki biaya terbang sebanyak Rp98 juta. Persenjataan. Persenjataan yang ada di F-16 boleh dibilang sangat mumpuni untuk peperangan udara modern saat ini. F-16 dilengkapi dengan kanon Gatling internal M61 yang berkaliber 20 mili dan mampu menampung 511 proyektil. Selain itu, F-16 juga dapat dipasang dengan beragam jenis rudal dan bom. F-16 sendiri memiliki 9 ruang senjata, hardpoints, 2 di ujung sayap, 6 di bawah sayap, dan 1 di bawah badan pesawat. Rudal anti-pesawat yang bisa dipasang pada F-16 yaitu rudal anti-pesawat jarak pendek IM-9 Sidewinder, rudal anti-pesawat jarak menengah IM-7 Sparrow, dan rudal anti-pesawat jarak jauh IM-120 Amraan. Selain seri rudal IM buatan AS, pesawat F-16 juga dapat dipasang dengan beberapa jenis rudal anti-pesawat lainnya seperti rudal anti-pesawat jarak pendek Iriste buatan Eropa dan Python buatan Israel. Selain rudal anti-pesawat, F-16 mampu membawa beragam jenis rudal serang darat. Rudal serang darat yang dapat dibawanya yaitu AGM-65 Maverick, AGM-88 Harm, AGM-154 Joe, AGM-158 Jasm, AGM-119 Penguin, dan AGM-84 Harpoon. Selain itu F-16 juga dapat mengangkut rudal serang darat selain seri AGM buatan AS, rudal non-AS yang dapat dimuatkan ke F-16 yaitu rudal jelajah Delilah buatan Israel. Untuk memantapkan peran serang daratnya, F-16 juga mampu membawa beragam jenis bom. F-16 mampu membawa bom biasa berjenis M117 dan Mk-82, bom klaster Sibiu-87, Sibiu-98, Sibiu-97, bom berpandu Paveway, GBU-39 SDB, dan JAM. Khusus untuk AS, F-16 juga dapat dipasang dengan bom nuklir berjenis B-61 dan B-83.
Keberagaman senjata yang mampu dipasang pada F-16 membuatnya menjadi pesawat tempur yang cukup populer. Teknologi sensor penginderaan dan perlindungan diri. F-16 adalah pesawat tempur yang masih dikembangkan walaupun sudah hampir berumur 50 tahun. Berkat pengembangan sensor yang terus-menerus ini membuat pesawat ini tetap diminati dan bahkan negara produsennya juga memesan F-16 lagi. Pesawat F-16 bisa tetap berjaya dan perkasa berkat penggunaan dan pengembangan teknologi sensor dan penginderaannya yang cukup serius hingga saat kini. Hal ini membuat F-16 menjadi pesawat tempur multiperan yang mampu berperan sebagai pesawat pertahanan udara sekaligus penyerang darat yang dinilai cukup efektif dan efisien pada operasionalnya. Ada beberapa jenis radar pelacak sasaran yang digunakan oleh F-16 dan radar tersebut dibedakan berdasarkan kemampuan dan teknologi yang digunakannya. Sebenarnya, F-16 dipasang dengan radar AN/APG-66. Saat ini radar yang umum dipasang pada F-16 yaitu radar AN/APG-68 yang merupakan radar pulse Doppler yang mampu melacak sasaran sejauh 290 km lebih dan memiliki kerakuratan yang cukup detail. Selain itu, F-16 sudah dapat dipasang dengan AN/APG-83 yang memiliki teknologi AESA yang mampu mencari sasaran lebih cepat dan aktif serta menahan serangan elektronik dari musuh. Selain melacak sasaran dengan radar, F-16 dapat dipasang dengan beragam pelacak sasaran darat eksternal atau juga dikenal dengan targeting POD. Targeting POD ini berguna untuk mencari sasaran darat secara rinci dan memandu bom dan/atau rudal yang dapat diarahkan dengan sistem targeting POD tersebut. Targeting POD yang bisa dipasang pada F-16 yaitu Lightning, Lantern, dan Sniper POD. Untuk melindungi diri dari ancaman serangan musuh, maka F-16 dapat dipasang dengan berbagai perangkat pertahanan diri yang cukup beragam. Pesawat F-16 sudah dipastikan dipasang sistem pertahanan diri berbentuk SUAR, flare, untuk menghindari tembakan rudal inframerah dan sistem IFF untuk menghindari salah tembak antara pasukan kawan. Selain itu kadangkala F-16 juga dapat dipasang dengan sistem pengacau laju rudal musuh berjenis AN/ALK-131 Electronic Countermeasures (ECM) POD. Pesawat yang dapat diatur atau dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Pesawat F-16 adalah pesawat tempur yang sering dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Banyaknya negara pengguna yang ingin memodifikasi armada F-16 membuat jenis pesawat ini terdapat banyak varian tersendiri. Kemampuan pesawat F-16 yang dapat dimodifikasi tersebut membuatnya sebagai pesawat tempur yang cukup populer. Pesawat F-16 dapat diubah pengaturannya pada saat dimodifikasi. Umumnya modifikasi pesawat ini menyasar pada perubahan pengaturan persenjataan, radar, sensor pelacak sasaran, komponen penerbangan, hingga mesin. Modifikasi tersebut membuat penggunanya merasa betah dengan pesawat F-16 dan bahkan ada juga yang menambahkan jumlah armada F-16-nya. Hingga saat ini ada beberapa contoh varian F-16 yang dimodifikasi. F-16 Block 60 milik AU Uni Emirat Arab yang menggunakan radar AN/APG-80 berteknologi AESA yang sangat canggih. F-16 Isufa milik AU Israel yang memiliki beberapa komponen yang dipasang dengan persenjataan dan komponen avionik khas Israel. Selain dilakukan oleh AS, modifikasi dan/atau perawatan pesawat ini juga dapat dilakukan oleh beberapa negara pengguna lainnya. Kondisi ini membuat negara pengguna F-16 lebih lega di dalam mengoperasikan pesawat ini karena negara pengguna lainnya dapat memilih beberapa opsi perawatan dan modifikasi pesawat ini tanpa perlu membawanya ke AS. Salah satu pengguna F-16 yang memodifikasi F-16 secara mandiri yaitu Indonesia yang meremajakan armada F-16 versi lamanya, F-16 Block 15 dengan meningkatkan kemampuannya sesuai dengan F-16 Block 52. Program modifikasi ini dikenal dengan Falcon Star Emlu, Enhanced Midlife Upgrade. Dapat disimpulkan F-16 ada pesawat tempur multiperan yang populer karena kelebihan komponen penerbangan dan persenjataannya yang efektif dan memiliki beragam pilihan sesuai dengan kebutuhan pengguna. F-16 sendiri dengan ukurannya yang kompak dan tidak terlalu besar membuatnya sebagai pesawat tempur dengan harga yang cukup kompetitif di kelasnya serta biaya operasionalnya tidak terlalu besar. Selain itu, F-16 juga tetap diminati hingga saat ini karena produksinya masih terus berlangsung dan ketersediaan pesawat bekasnya yang cukup melimpah dan masih dalam kondisi baik untuk direaktivasi.